Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran di bab sistem persamaan linier dua variabel. Di video pembelajaran kali ini akan menyampaikan tentang langkah-langkah menyelesaikan persamaan SPLDV atau permasalahan yang berhubungan dengan SPLDV atau bisa juga disebut soal cerita. Kalau di video pembelajaran kemarin kan sudah dijelaskan beberapa metode penyelesaiannya. Nah, ini nanti di video pembelajaran kali ini akan ada beberapa soal cerita, beberapa model soal cerita yang biasanya sering muncul di beberapa soal. Oke, kita langsung masuk contoh yang pertama. Diketahui harga 3 buah buku dan 2 buah pulpen 9.000. Harga sebuah buku dan 4 buah pulpen 8.000. Tentukan 2 harga buku dan sebuah pulpen. Nah, nanti soal-soal SPLDV kurang lebih seperti ini ya. Ini soal yang paling umum dulu untuk yang nomor 1. Untuk mengerjakan SPLDV seperti ini, langkah pertama itu dimisalkan dulu. Ini yang dibahas ada buku sama pulpen tentang harganya. Pertama kita misalkan dulu, seperti ini. Harga satu buku kita misalkan X, harga satu pulpen kita misalkan Y. Itu ya, dalam rupiah ya tentunya di sini. Kalau bosan dengan X dan Y ya boleh A sama B, boleh B sama P, buku sama pulpen, itu ya sembarang. Tapi yang umum dipakai kan X dan Y. Setelah dimisalkan, kemudian lihat kalimat yang pertama. 3 buah buku dan 2 buah pulpen. Berarti kan 3 buku. Buku itu X, berarti 3X. Pulpen itu Y, berarti 2Y. Jadinya seperti ini. Jadi dari kalimat pertama, harga 3 buah buku dan 2 buah pulpen 9.000. Harus bisa menulis dalam bentuk ini. 3X plus 2Y sama dengan 9.000. Nah, ini yang disebut model matematika. Jadi untuk soal cerita SPLDV, langkah pertama yang harus bisa itu dari kalimat soal, dari kalimat seperti ini di soal, harus bisa merubah menjadi model matematika. Kalau udah bisa merubahnya, nanti tinggal hitung dengan metode-metode yang di video pembelajaran kemarin. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, harga sebuah buku, berarti satu buku dan 4 pulpen, berarti X tambah 4Y sama dengan 8.000. Ini jadi SPLDV-nya. Ada dua persamaan. 3X plus 2Y sama dengan 9.000 dan X plus 4Y sama dengan 8.000. Nah, kalau udah ketemu SPLDV-nya ini, udah ketemu model matematikanya, tinggal kita hitung seperti metode yang kemarin, yang video pembelajaran yang kemarin. Kemarin juga sudah disampaikan di video pembelajaran itu, biasanya metode yang favorit, metode yang sering digunakan itu yang metode campuran. Pertama dieliminasi dulu, kemudian disubstitusi. Begitu juga dengan di sini. Kita pakainya yang pertama dieliminasi, kemudian disubstitusi. Kita ini mengeliminasi yang Y, berarti yang ini mau menyamakan yang koefisien Y. 2 ini dikalikan 2 agar jadi 4Y. Ini udah 4Y berarti dia dikalikan 1. Jadinya gini, yang persamaan pertama semua dikali 2, persamaan kedua tetap. Nah, mau menghilangkan 4Y, ini sama-sama positif berarti dikurang. Tinggal dihitung, ini 6X kurang X, 5X. 18.000 kurangi 8.000, 10.000 berarti X sama dengan 2.000. X tadi itu harga buku. Ini ya, harga satu buku itu 2.000 berarti karena ketemu X sama dengan 2.000 rupiah. Kemudian mencari Y, ambil salah satu persamaan. Di sini diambil persamaan yang kedua, yang X plus 4Y sama dengan 8.000. Masukkan nilai X. Ini kemudian dilanjutkan 4Y sama dengan 6.000, Y sama dengan 1.500. Jadi ketemu harga buku itu 2.000, harga pulpen itu 1.500. Jangan sampai kebalik ya. Kalau kalian memisalkan harga buku itu X, berarti harga buku itu 2.000. Terus udah ketemu harga masing-masing, sekarang dilihat pertanyaannya. Tentukan harga 2 buah buku dan sebuah pulpen. 2 buku berarti 2X, sebuah pulpen berarti Y. Nah, ini pertanyaannya disuruh mencari 2X plus Y.
Kita masukkan nilai X sama nilai Y-nya. 2 kali 2000 ditambah 1500. Ya betul. Hasilnya 5500. Jadi harga 2 buku dan sebuah pulpen 5500. Seperti itu untuk contoh soal yang pertama tentang soal cerita SPLDV. Soal yang paling umum bentuknya seperti ini mudah. Yang paling mudah seperti ini ya. Intinya harus bisa merubah kalimat soal ini menjadi kalimat matematika atau menjadi model matematika. Ini. Jadi harga 2 buah buku dan sebuah pulpen adalah 5500. Next, lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini juga sering keluar. Diketahui jumlah dua bilangan asli adalah 30. Jadi ada dua bilangan. Ketika dijumlah hasilnya 30, sedangkan selisih dari dua bilangan tersebut 6. Berarti selisih itu dikurang ya. Jadi maksudnya soal ini ada dua buah bilangan. Jika dijumlah hasilnya 30, jika dikurang hasilnya 6. Bilangan-bilangan berapa aja itu? Itu yang ditanyakan. Seperti tadi kita misalkan karena yang dibahas di sini adalah dua bilangan, kita misalkan bilangannya. Bilangan pertama kita misalkan A, bilangan kedua kita misalkan B. Sekarang kita buat model matematikanya atau kalimat matematika. Jumlah dua bilangan asli adalah 30. Berarti A ditambah B sama dengan 30. Ini yang pertama. Kemudian selisih dari dua bilangan. Karena selisih berarti dia dikurangi. Berarti A dikurangi B sama dengan 6. Karena di sini penulisannya A kurangi B, berarti otomatis nanti nilai A ini yang lebih besar daripada yang B. Kemudian kita eliminasi. Nah, kalau soal seperti ini, diketahui jumlahnya sama selisihnya, itu pasti bilangannya ini udah sama. Koefisiennya ini sama-sama 1, yang B ini juga sama-sama 1. Jadi bisa langsung dikurang atau ditambah. Ini juga bisa dua-duanya. Bisa dikurang, bisa ditambah. Di sini kita pakai ditambah. Biasanya yang mudah itu ditambah ya. 30 tambah 6, 36. B ditambah min B hilang ya. A ditambah A jadinya 2A. Ketemu A sama dengan 18. Setelah ketemu A 18, kita cari B. Ambil salah satu persamaan. Ambil yang A tambah B sama dengan 30. Boleh juga yang A min B sama dengan 6 juga boleh. Masukkan nilai A-nya. Kemudian 18 dipindah ke ruas kanan, jadi B sama dengan 12. Jadi bilangan-bilangan tersebut 18 dan 12. Kita cek. Dijumlah hasilnya 30. 18 tambah 12, 30. Selisihnya 6. 18 kurangi 12 sama dengan 6. Betul ya? Jadi soal seperti ini diketahui jumlah dan diketahui selisih, cara pengerjaannya seperti ini ya. Biasanya soal ini itu kalau pakai cerita ya, biasanya itu pakai usia. Gini misal, diketahui usia jumlah umur Andi dan Budi 30. Jadi jumlah usia mereka 30. Sedangkan selisih usia mereka 6 tahun. Tentukan usia mereka masing-masing. Bisa aja dikemas seperti itu ya. Kalau dalam soal cerita. Bisa juga misal, harga sebuah buku dan harga sebuah pensil Rp5.000. Selisih harga keduanya Rp500. Tentukan harga masing-masing, itu juga bisa. Intinya di sini yang diketahui jumlah keduanya dan selisih dari keduanya. Kita lanjut ke model soal berikutnya, soal nomor 3. Pak Ahmad mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 meter lebihnya dari ukuran lebar. Ini hati-hati. Panjangnya bukan 12 meter, tapi 12 meter lebihnya dari ukuran lebar. Mungkin di kelas 7 dulu pernah ketemu soal seperti ini. Jika keliling tanah Pak Ahmad 104 meter, tentukan luas tanah Pak Ahmad. Yang diketahui ditulis dulu. Nah, ini. P dikurangi L sama dengan 12 itu diambil dari kalimat ini. Ukuran panjang 12 meter lebihnya dari ukuran lebar. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, itu maksudnya selisih antara panjang dan lebar. Jadi misal,
Ukuran panjang 10 meter lebihnya dari lebar. Berarti ya P dikurangi L sama dengan 10. Misal ada lagi dibalik. Ukuran lebar 5 meter kurangnya dari panjang. Itu juga sama. P dikurangi L sama dengan 5. Untuk memudahkan dibuat seperti ini. Nah, P sama dengan L tambah 12. Jadi sekali lagi kalimat seperti ini, ukuran panjang 12 meter lebihnya dari ukuran lebar, itu maksudnya selisih panjang dan lebar adalah 12. Terus untuk memudahkan, L-nya dipindah ke ruas kanan. Kemudian yang diketahui lagi di sini keliling tanah Pak Ahmad 104. Kita tulis kelilingnya 104. Menentukannya luas. Karena luas ini persegi panjang, butuh panjang dan lebar. Karena diketahui keliling, kelilingnya ini kita ganti rumus persegi panjang, yaitu 2 kali P tambah L. Sekarang kita masukkan. P itu kan L plus 12 ya. L-nya tetap L, nanti ketemu L. Gini. 2-nya kita pindah ruas ke kanan. P-nya ini kita ganti L plus 12. Masih ditambah L ini ya, masih ditambah L di sini. 2 ini kan perkalian, pindah ke ruas kanan dia jadi bagi. Kemudian dihitung, ini L tambah L, 2L. Ingat ya, angka sama huruf nggak boleh dijumlah. Jangan jadinya 12L. Tapi L tambah L ketemu 2L ditambah 12. Ini nggak boleh dihitung. 104 bagi 2, 52, betul. Kemudian lanjut, 2L sama dengan 40, berarti L sama dengan 20. Setelah ketemu L 20, kita cari P-nya pakai ini. Lihat kursornya ya. Kita cari L pakai ini, P sama dengan L plus 12. Kita masukkan nilai L, ketemu L-nya 32. Setelah ketemu P dan L, baru kita cari luasnya. Ingat, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Ketemu 640 apa satuannya? Meter persegi. Ya, jadi luas tanah Pak Ahmad 640 meter persegi. Mungkin soal ini dulu pernah ya di kelas 7 di bab persamaan linear satu variabel mungkin pernah dijelaskan juga. Ini diulang lagi di sistem persamaan linear dua variabel. Soal berikutnya soal nomor 4. Ini. Sania membayar 280.000 untuk membeli 2 potong baju dan 3 potong celana. Ini hampir sama kayak soal nomor 1. Jika harga 1 potong celana 2 kali harga 1 potong baju. Nah, bedanya di sini nanti. Tentukan uang yang harus dibayarkan untuk membeli sekian. Karena ini masalah harga lagi, ingat langkah pertama selalu pakai pemisalan. Kita misalkan dulu berarti harga baju sama harga celana. Harga baju X, harga celana Y. Kalimat pertama, 2 baju, 3 celana, harganya 280. Berarti bisa kita tulis 2X tambah 3Y sama dengan 280. Ya, betul, 280. Kemudian kalimat kedua, harga 1 potong celana 2 kali dari harga 1 potong baju. 1 celana itu tadi Y sama dengan 2 potong baju. Berarti Y sama dengan 2X. Ini ya. Kalimat kedua, 1 celana berarti Y sama dengan 2 kali potong baju. Berarti Y sama dengan 2X. Kalau ada 2 persamaan seperti ini kan kita enak pakai substitusi. Nanti Y-nya di persamaan 1 kita ganti dengan 2X. Ini ya, Y-nya kita ganti 2X, kita masukkan. Nah, seperti ini. Berarti ini 3Y jadinya 3 kali 2X. Kemudian dihitung seperti biasa, seperti kemarin. 280.000 dibagi 8, dapatnya 35.000. Ini harga baju. Nah, ini harga baju. Harga baju 35.000. Ada ya, kan sekarang banyak itu. Ada toko serba 35.000. Oke, lanjut. Setelah ketemu harga baju, kita cari harga celana. Harga celana itu Y ya. Y sama dengan 2X.
Berarti kita masukkan nilai X-nya, ketemu harga celana 70.000. Kemudian yang ditanyakan, yang harus dibayar membeli 3 baju 1 celana, berarti 3X plus Y. Ini kita masukkan 3 kali 35.000 tambah 70.000. Dihitung ketemu 175.000. Jadi uang yang harus dibayarkan 175.000. Hampir sama dengan soal nomor 1, cuman di sini kalimat keduanya tidak seperti kalimat pertama, atau persamaan pertama tidak seperti persamaan kedua. Lanjut, berikutnya soal nomor 5. Diketahui umur Andi 5 tahun lebih muda dari Budi. Ini hampir sama kayak kalimat persegi panjang tadi. Panjang 5 meter lebihnya dari lebar. Kalau ini umur Andi 5 tahun lebih muda dari Budi. Berarti selisih umur Andi dan Budi itu 5. Yang lebih tua yang siapa ini? Andi 5 tahun lebih muda dari Budi. Berarti yang lebih tua yang Budi. Berarti nanti Budi dikurangi Andi sama dengan 5. Lanjut. Jika 2 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka 35. Ini jumlah, tapi 2 tahun yang akan datang. Nanti ada penjelasannya. Tentukan umur mereka masing-masing. Kita misalkan, umur Andi itu A, umur Budi itu B. Kemudian, kalimat pertama, umur Andi 5 tahun lebih muda dari Budi. Ini ya, B kurangi A sama dengan 5. Selisih ya, selisih umur Budi dikurangi umur Andi sama dengan 5. Seperti persegi panjang yang tadi. Kemudian, kalimat kedua ini yang hati-hati. Ada kata-kata 2 tahun yang akan datang. Jadi jumlahnya itu bukan jumlah usia mereka sekarang, tapi jumlah usia mereka 2 tahun yang akan datang. Jadi penulisannya seperti ini. Oh, ini dirubah dulu. Nah, seperti ini. Umur Andi sekarang kan A. Kalau 2 tahun yang akan datang berarti kan A ditambah 2. Umur Budi sekarang itu B. 2 tahun yang akan datang, umur Budi berarti B ditambah 2. Jadi jumlah umur mereka 2 tahun yang akan datang, penulisannya seperti ini. A ditambah 2, ditambah B ditambah 2, sama dengan 35. Kalau misal 5 tahun yang akan datang, berarti ya ini A tambah 5, ini B tambah 5. Kalau misal 2 tahun yang lalu, kalau 2 tahun yang lalu berarti ini bukan ditambah tapi dikurang. Gitu ya. Jadi harus bisa memahami maksud soalnya itu, maksud kalimat soalnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung biasa. Dicopot kurungnya ya. Ini B itu kan A tambah 5. Jadi B di sini kita ganti A tambah 5. Ini A tambah 2, kan harusnya ditambah B. Tapi B-nya kita ganti A tambah 5. A tambah 5 ditambah 2. Dihitung ketemunya 2A plus 9. A tambah A, ketemu 2A. 2 tambah 5 tambah 2 ketemu 9, ya betul. Berarti 2A sama dengan 26, ya betul. A sama dengan 13. A ini tadi usia Andi, baru usia Andi. Sekarang kita cari usia Budi. Pakai ini ya, B sama dengan A plus 5. Ini, B sama dengan A plus 5. Masukkan nilai A, ketemu usia Budi 18 tahun. Ini untuk soal tentang umur. Umur kalau yang misal selisih umur mereka 5 tahun, jumlah umur mereka 35 tahun. Kalau seperti itu mudah, tapi kalau hati-hati jika ada tambahan 2 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang lalu, itu yang hati-hati ya. Satu soal lagi terakhir. Oh, ini jadinya belum. Satu soal lagi. Nah, ini juga sering keluar. Sering dites atau di ulangan itu sering keluar seperti ini. Pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas motor dan mobil. Setelah dihitung jumlah roda seluruhnya 220. Ini agak kurang kerjaan sedikit ya, ngitung roda di tempat parkir. Jika tarif parkir untuk sepeda motor 1.000 dan untuk mobil 2.000, uang yang diterima Pak Parkir berapa?
Ini sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya langsung tanya sama Pak parkirnya. Tapi karena ini nggak tahu Pak parkirnya siapa, ya harus dihitung seperti ini. Oke, langkah pertama seperti biasa kita misalkan. Banyak motor kita misalkan A, banyak motor kita misalkan B. Maksudnya banyak motor di tempat parkir ya. Kalimat pertama, di tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil. Jadi di tempat parkir itu ada 84 kendaraan yang isinya motor dan mobil. Kalau motor itu A, mobil itu B, berarti 84 itu adalah A ditambah B. Karena banyak motor ditambah banyak mobil, totalnya ada 84. Itu ya, total kendaraannya itu berarti A tambah B. Kemudian kalimat kedua, jumlah rodanya 220. Di sini yakin pasti semua tahu ya motor itu rodanya berapa, mobil rodanya berapa. Motor yang umum, jangan yang motor beroda 3 atau motor beroda 4 juga ada. Di sini motor umumnya itu kan rodanya 2, berarti 2A. Mobil rodanya 4, setiap satu mobil kan ada 4 roda, setiap satu motor ada 2 roda. Penulisannya seperti ini. 2A ditambah 4B sama dengan 220. Kenapa seperti ini? Setiap satu motor, setiap A ini, setiap banyak motor, itu kan punya 2 roda. Jadi kalau ada motornya 1, berarti rodanya 2. Motornya 6, berarti rodanya ada 12. Begitu juga dengan yang B, yang mobil. Setiap satu mobil terdapat 4 roda. Kalau ada 5 mobil, berarti ada 20 roda. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita selesaikan. Boleh pakai substitusi, boleh pakai eliminasi. Tapi di sini kita pakai eliminasi lagi. Pakai campuran nanti ya ujungnya. Kita samakan dulu. Kita samakan yang A aja biar hitungannya nggak banyak. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. 2A plus 2B sama dengan 84. Sama dengan 168. Yang bawah tetap, kemudian dikurangi. Ini min 52, B-nya jadi ketemu 26. Oh ya, untuk soal cerita, yang perlu diingat kalau ketemu soal cerita, itu nggak mungkin hasilnya negatif ya. Misal umur kan nggak mungkin hasil negatif. Banyak motor, banyak mobil juga nggak mungkin negatif. Harga juga nggak mungkin negatif. Ya, jadi kalau soal cerita kok ketemu negatif, berarti hitungan kalian salah, perlu dikoreksi. Ketemu B-nya 26, sekarang kita cari A. B ini berarti banyaknya mobil. Sekarang kita cari banyaknya motor. Ambil salah satu, ambil yang kecil ini aja. A plus B sama dengan 84. B-nya 26 dimasukkan, ketemu A sama dengan 58. Jadi di tempat parkir itu ada 58 motor dan ada 26 mobil. Sekarang kita hitung uang yang didapat Pak parkirnya. Setiap satu motor itu 1.000, setiap satu mobil 2.000. Nah, berarti penulisannya seperti ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya tadi ya. 1.000 dikali 58, karena motornya ada 58. 2.000 dikali 26, karena mobilnya ada 26. Jadi, uang yang diterima Pak parkir itu 110.000. Lumayan ya, parkir dapat 110.000. Untuk cerita lain dari model soal seperti ini, itu biasanya yang dibahas tentang misal bebek dan sapi, misal. Di suatu peternakan ada 84 hewan yang berisi sapi dan bebek, gitu. Terus kemudian kalau di sini kan jumlah roda, kalau di peternakan berarti banyaknya kaki ada 220. Bebek kan kakinya 2, sapi kakinya 4. Jadi mirip-mirip seperti ini, pengerjaannya sama, cuman kemasan ceritanya dibuat berbeda. Itu untuk beberapa contoh soal-soal cerita tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain yang kurang lebih cara pengerjaannya sama seperti 6 contoh soal ini ya. Silakan dipelajari,
diulang-ulang terus videonya kalau memang belum paham. Yang penting jangan malas untuk menulis dan mencoba ya. Silakan cari soal-soal lain juga di internet, banyak. Silakan cari aja soal cerita SPLDV, pasti ada banyak soal di situ. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.